Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita seperti biasanya. Dan sholawat beserta salam kita kirimkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kita ilmu dan mempermudah kita untuk menuntut ilmu. Selanjutnya kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih tentang pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Minggu pertama kita sudah membahas sekilas pengenalan surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Kafirun, serta Ananda sudah menuliskan surat Al-Kafirun. Minggu kedua kita sudah membahas bagaimana cara menghafal surat Al-Kafirun. Dan minggu ketiga kita akan membahas memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Sebelum kita memahami kandungan surat Al-Kafirun satu persatu, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Secara garis besar, surah Al-Kafirun memiliki 2 kandungan utama. Pertama, ikrar kemurnian tauhid bagi umat Islam untuk menyembah Tuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktik peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Berikut akan kita bahas satu persatu ayat dari surat Al-Kafirun. Ayat pertama, kaum kafir Quraisy yang berencana melakukan tipu daya, yaitu dengan cara mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama setahun. Lalu mereka pun akan menyembah sembahan Rasulullah selama setahun pula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini kepada Rasulullah untuk menyeru kepada penduduk Mekah dengan panggilan Ya ayyuhal kafirun, yang artinya wahai orang-orang kafir. Padahal Al-Quran tidak biasa memanggil dengan panggilan keras semacam ini. Dalam Al-Quran biasanya lebih umum digunakan adalah panggilan semacam
ya ayyuhan nas, yang artinya wahai sekalian manusia dan sebagainya. Dengan diturunkannya surah ini, Allah menghendaki Rasulullah agar memutuskan hubungan dengan agama mereka secara keseluruhan. Selanjutnya ayat kedua menegaskan bahwa barang siapa yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan menerima dan merasakan rahmat dari Pencipta yang Maha Esa. Oleh karena itu, Rasulullah memberitahukan kepada orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, yaitu berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka adakan. Orang yang beriman akan menyembah Allah tanpa keinginan untuk menyembah Tuhan selain Allah, maka Allah akan menambahkan keimanannya melalui ibadahnya dan melindunginya dari segala mara bahaya. Selanjutnya ayat ketiga dan ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menegaskan bahwa orang-orang kafir pada hakikatnya tidak akan pernah benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga dipahami sebagai larangan atas orang-orang kafir untuk ikut-ikutan melakukan praktik-praktik peribadatan kepada Allah karena mereka masih dalam kekafirannya. Ayat ketiga dan kelima ini diulang sama persis. Hal ini menandakan bahwa orang-orang kafir Quraisy tersebut benar-benar tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serius, karena kompromi pertukaran sesembahan itu hanyalah tipu daya mereka. Ayat ketiga dan kelima bunyinya, dan aku bukan penyembah apa dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi itu hanya akal-akalan mereka saja, ingin Rasulullah menyembah Tuhan mereka, sementara mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka hanya untuk menyesatkan kaum muslim, umat Islam. Selanjutnya ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan melakukan pengulangan pada ayat ketiga dan kelima. Begitu juga dengan kandungan makna ayat kedua diulang dalam ayat keempat dengan sedikit perubahan pada kalimat ayat. Adanya pengulangan ini menunjukkan adanya penekanan atas larangan yang bersifat total dan menyeluruh kepada umat Islam yang mencakup seluruh waktu, yaitu masa lalu, kini, yang akan datang, dan selamanya, sekaligus mencakup seluruh bentuk dan macam peribadatan kepada selain Allah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi ini berlaku untuk selamanya, bahwa kita berikrar kita tidak akan menjadi penyembah apa yang mereka sembah, tidak akan menyembah Tuhan mereka sampai kapanpun. Makanya ini tentang ikrar kemurnian tauhid. Selanjutnya ayat terakhir, ayat ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri dan menyempurnakan semua hal yang telah dijelaskan dengan penegasan terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, di mana kalimat penutup yang singkat ini memberikan sebuah penegasan sikap atas tidak bolehnya pencampuran dalam agama Islam dengan agama lainnya. Jadi kalaupun kita bersosialisasi atau punya teman dengan yang non-Islam, bukan orang Muslim, boleh kita berteman, tetapi syaratnya tidak mencampur adukan ajaran agama kita. Tentang akidah tidak boleh. Kalau mereka mau beribadah sesuai keyakinan mereka, silakan, kita tidak boleh melarang, tetapi kita juga tidak boleh ikut-ikutan. Apa contohnya? Contohnya ketika mereka
hari raya kita membiarkan saja, tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Begitu juga ketika kita berhari raya atau beribadah, mereka juga tenggang rasa gitu, tidak mengganggu kita dan kita juga tidak mengganggu mereka. Ya, paham ya? Jadi surat Al-Kafirun ini Allah turunkan untuk memurnikan ketauhidan kita, bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama orang lain, kepercayaan orang lain. Selesai materi kita tentang pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Jadi kita tetap boleh ya berteman dengan non-muslim tanpa harus mencampurkan kepercayaan kita. Kerjakan latihan berikut ini, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan 2 isi pokok dari surah Al-Kafirun. Yang kedua, mengapa kaum kafir dilarang melakukan praktik peribadatan kepada Allah? Yang ketiga, siapakah yang dimaksud dalam lafaz ya ayyuhal kafirun dalam surat Al-Kafirun? Yang keempat, tawaran kaum kafir kepada Nabi Muhammad yaitu apa? Apa yang mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad? Yang kelima, lakum dinukum waliyadin memberi penegasan tentang sikap apa? Silakan dijawab dengan cara menyimak materi yang sudah Ibu kasih. Gak boleh cari jawabannya di internet karena semua materinya sudah lengkap, ada jawabannya kalau Ananda betul-betul menyimaknya. Yang terakhir, seperti biasa setelah kita belajar, kita tutup dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga Allah menunjukkan kita kebenaran agar kita bisa mengikutinya dan menunjukkan terhadap kita kejelekan sehingga kita bisa menjauhinya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini dan komentar nama lengkapnya agar Ibu tahu bahwa kalian sudah menonton atau menyimak materi hingga selesai. Semoga materinya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.